Assalamualaikum anak-anak Ustazah. Apa kabarnya? Ustazah doakan ya, semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga dalam pembelajaran kali ini anak-anak semua bisa fokus. Nah, sekarang kita belajar tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 3. Udah siap anak-anak Ustazah untuk belajar belum? Oke, kalau siap simak videonya ya. Nah, kalau kita bicara tentang makanan sehat, anak-anak Ustazah pasti tahu kalau ikan itu adalah salah satu makanan sehat. Anak-anak Ustazah tahu tidak ikan itu berasal dari mana? Ya, ikan-ikan bisa berasal dari laut atau sungai yang ditangkap oleh nelayan. Nah, ini gambar seorang nelayan menangkap ikan. Nelayan adalah orang yang bekerja menangkap ikan. Saat bekerja, nelayan melakukan interaksi terhadap lingkungannya. Interaksi itu apa? Interaksi adalah hubungan timbal balik. Lingkungan alami nelayan adalah laut atau sungai tempat mereka menangkap ikan. Nah, seperti apa sih bentuk interaksi nelayan dengan lingkungannya itu? Coba simak ya penjelasan Ustazah. Ikan-ikan yang ditangkap nelayan itu kan kemudian dijual kepada orang lain. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, nelayan tidak dapat bekerja sendirian. Nelayan memerlukan bantuan orang lain, seperti bekerja sama dengan orang lain untuk menangkap ikan, menyewa perahu untuk berlayar, dan menjual hasil tangkapannya di koperasi atau pasar ikan di sekitar tempat tinggalnya. Nah, semua kegiatan tersebut disebut interaksi sosial. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah paham belum apa itu interaksi sosial? Sekarang kita lanjut pembelajarannya. Dalam berinteraksi sosial, tentunya kita akan menemukan keberagaman. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang beda agama, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda budaya dan berbeda ras. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sangat beragam. Coba dengarkan, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman agama. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap warga negara berhak untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Keberagaman agama bukanlah suatu perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan. Kita harus memaknai keberagaman agama dengan bijak. Contoh perwujudan sikap memaknai keberagaman agama antara lain menghormati orang yang sedang beribadah serta saling menghargai antar sesama umat beragama. Yang kedua, keberagaman ras dan suku bangsa. Indonesia memiliki suku dan ras yang beragam. Suku-suku tersebut menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain suku, Indonesia juga memiliki ras yang beragam. Ras-ras ini yang menyebabkan adanya perbedaan ciri fisik. Perbedaan karakteristik suku meliputi warna kulit, bentuk rambut, postur tubuh, serta kebiasaan. Beberapa ras yang ada di Indonesia antara lain Malayan Mongoloid yang tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Ada juga ras Melanesoid yang tersebar di wilayah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contoh memaknai keberagaman suku adalah dengan menghargai suku lain dan tidak menjelekkan karakteristik yang dimiliki oleh suku lain. Yang ketiga, keberagaman budaya. Setiap suku
memiliki budaya yang berbeda dengan suku lainnya, sehingga budaya di Indonesia juga beragam. Keberagaman budaya meliputi adat istiadat, tarian tradisional, alat musik tradisional, baju daerah, lagu daerah, serta senjata tradisional. Budaya-budaya tersebut harus kita lestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain. Nah, dari banyaknya keberagaman ini, semestinya harus disikapi dengan bijaksana. Perbedaan suku, budaya, serta agama bukanlah penyebab terjadinya perpecahan. Keberagaman tersebut justru menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya dan lebih unggul daripada negara lain. Sekarang, simak lagi contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat sebagai berikut. 1. Menghargai orang yang sedang beribadah. 2. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, dan budaya yang beragam. 3. Menghargai dan menghormati ciri fisik ras lain. 4. Menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain. 5. Melestarikan budaya Indonesia. 6. Mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing. 7. Mempelajari budaya daerah lain. Sekarang anak-anak ustazah coba perhatikan iklan berikut. Iklan pada umumnya itu memuat unsur-unsur berikut. 1. Kalimat yang digunakan harus menarik dan jelas. 2. Jenis tulisan harus mudah dibaca. 3. Pemilihan warna gambar dan tulisan sebaiknya kontras. 4. Gambar yang dipilih mewakili atau sesuai dengan topik iklan. 5. Informasi yang disampaikan dalam iklan sejelas mungkin. Nah, pada iklan itu sudah menarik karena jenis tulisan sudah mudah dibaca, warna dan tulisan sudah kontras, gambar yang dipilih mewakili dan sesuai dengan topik iklannya. Topik iklannya di sini adalah tentang jagung. Informasi yang disampaikan dalam iklan pun jelas. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Berikut Ustazah berikan soal untuk latihan Ananda. Dijawab dengan benar dan jawabannya diupload ke e-learning Ananda semua. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.